Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ya ibadallah usikum wa taqwallah fa innal jannata hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan hadis tentang bagaimana meraih haji mabrur, merupakan kelanjutan dari makalah yang lalu. Sekarang masih tamhid, tetapi ini berkaitan dengan hadis yang haji. Bagian C, ibadah haji itu termasuk rukun Islam yang kelima. Otomatis karena urutannya di dalam dunia Islam ala khamsin, maka yang terakhir itu disebut ibadah haji. Umat yang mendaftar menjadi calon haji itu menurut penelitian UII itu sekarang rata-rata nunggunya 40 tahun. Jadi kalau Bapak daftar umur 60 baru 107, umur 107 bisa ibadah haji. Makanya kalau mau daftar haji sejak bayi didaftarkan. Dan ada yang menggunakan visa non haji kan diusir sampai di penjara sekarang karena harus visa haji. Setiap jamaah haji otomatis menginginkan untuk meraih haji mabrur, yang istilahnya seperti pernah saya kemukakan pada pertemuan lalu, kalau haji namanya haji mabrur, tapi kalau umroh namanya umroh taqabbalah. Itu istilah hadis. Jadi jangan mengatakan semoga umroh mabruroh. Kita kan sering mengatakan begitu. Umrohnya umroh mabruroh. Jadi kalau umroh mah istilahnya umroh mutaqabbalah. Kalau haji mabrur. Setiap jamaah haji menginginkan agar meraih haji mabrur, karena termasuk jihad, kelanjutan dari jihad haji mabrur itu. Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Sahar, wafat 50 Hijriah, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, ayul amal afdol, amal apa yang paling utama? Maka Rasul menjawab, imanun billah wa rasulih. Tentu yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, yang dibuktikan di dalam i'tiqad i'tiqad bil jinan, i'tiqad dalam hati, wal qaul bil lisan, ucapkan di lisan, wal amalu bil arkan. Itu ya istilahnya kalau yang nyasra ya. Al i'tiqad bil jinan wal qaul bil lisan wal amal bil arkan. Baik kepada Allah wa rasulih dan rasulnya. Kila, maka Rasul ditanya lagi, summa mada, kemudian apa? Rasul menjawab, al jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Karena iman dan jihad tidak dipisahkan. Innal ladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim, surat Al-Baqarah. Jadi iman, hijrah dan jihad. Kalau iman tadi al-qaul bil lisan wal amal bil arkan wal i'tiqad bil jinan. Sedangkan hijrah al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Lalu perbaikan diri untuk menjauhi yang dilarang. Muhajiru man hajaro.
manahallahu anhu, meninggalkan yang dilarang, memperbaiki diri, meningkatkan amal yang baik dan menghentikan perbuatan yang dilarang. Itu hijrah. Jadi iman maupun hijrah lebih kepada pribadi. Ya. Tetapi kalau jihad, al-mujahid, al-jihad itu adalah ad-da'wah ilal haq. Jadi memperbaiki orang. Iman, keyakinan di hati, ucapan di lisan, perbuatan. Sedangkan hijrah, perbaikan dirinya. Tapi kalau jihad, perbaiki orang dan menegakkan al-Islam. Maka ketika ditanya Rasul, kemudian amal apa berikutnya? Maka al-jihad fisabilillah. Kila ditanya lagi, ya Rasulullah, summa mada, apalagi? Qala hajjun mabrur. Haji mabrur. Jadi kalau begitu haji mabrur termasuk kelanjutan dari jihad dan iman. Apakah yang dimaksud dengan haji mabrur itu? Sekarang persoalannya kan. Dan iman itu apa? Iman kan merupakan amal utama yang afdal tadi, kemudian jihad. Sekarang haji mabrur itu apa? Tentu saja haji yang mabrur itu harus ada jawabannya dari Rasul. Ketika Rasul ditanya lagi tentang apa selanjutnya setelah iman hijrah itu haji mabrur, jadi jelas haji mabrur itu merupakan kelanjutan dari iman dan jihad. Persoalannya sekarang apa yang dimaksud dengan haji mabrur tersebut? Apakah dalam proses manasik? Itu kan yang sering diajarkan di program manasik, ya, di kursus-kursus manasik atau kuliah manasik, mau beribadah haji biasanya selalu. Apakah dalam prosesnya ataukah pasca haji? Banyak ulama baik dalam ceramah, kursus manasik, bahkan di berbagai media massa, di televisi, dibahas tentang haji mabrur. Ada ulama yang membahas bahwa haji mabrur itu mesti dipersiapkan secara matang, yaitu bekal yang cukup jasmani, rohani maupun ekonomi. Ada pula ulama yang menafsirkan haji mabrur cenderung pada proses pelaksanaannya yang memenuhi syarat dan rukun, sehingga ketika kursus manasik haji teh nu dibahas teh rukun, wajib, sunat haji itu yang paling banyak ya dalam haji, baik yang dilaksanakan oleh tempat maupun oleh yayasan-yayasan, travel lebih banyak kepada syarat rukun atau wajib haji dan sunat haji. Ada pula ulama yang membahasnya haji mabrur itu sangat terkait dengan pasca ibadah haji. Pasca ibadah haji selanjutnya, yaitu tindak lanjut. Tafsiran ulama itu sangat bermacam-macam. Ada yang menafsirkan dari sudut bahasa, haji itu apa, mabrur itu apa, dikaitkan dengan ayat Al-Quran maupun hadis. Ulama yang menafsirkan haji mabrur itu mesti dipersiapkan sebelum manasik adalah wajar. Karena Rasul juga mendoakan kepada jamaah yang mau berangkat. Anas bin Malik yang wafat 93 Hijriah meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat menghadap Rasul mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu safaron fazawwidni. Ya Rasulullah, aku mau bepergian, berilah bekal untukku. Atau menurut riwayat At-Tabarani, inni uridu hadihin nahiyah al-hajj. Bepergian ini mau beribadah haji.
Oleh karena itu bekali Allah aku. Maka Rasul mendoakan zawwadaqallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu takwa. Punten nos di orang nyeser. Zawwadaqallahu taqwa. Semoga memberi bekalmu takwa. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi bekal takwa. Zawidni. Sahabat itu memohon lagi doanya. Maka Rasul menjawab wa ghafara dan semoga Allah mengampuni dosamu. Kemudian sahabat itu bertanya, mohon lagi. Wa yassaralakal khair haitsuma kunta. Ya, jadi kan Rasulullah SAW mendoakan sebelum berangkat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengantar jamaah haji dan umroh, maka doanya ini zawwadaqallahu taqwa wa ghafara dzanbak wa yassaralakal khair haitsuma kunta. Itu doanya. Jadi kalau begitu qoblal hajj, pra haji juga harus punya bekal. Bekal takwa itu kan otomatis ketakwaan. Kemudian mengampuni, Allah Subhanahu wa taala mengampuni, otomatis kan harus bertobat. Baik sebelum haji maupun di dalam ibadah haji. Kemudian wa yassaralakal khair haitsuma kunta, berikan kemudahan, berarti kan ini khair itu kan banyak sekali artinya. Ada juga yang berupa harta. Jadi dimudahkan segala segala fasilitasnya. Makanya harus dipersiapkan juga dari awal. Ini hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 3366. Jadi hadis ini memberikan gambaran betapa penting bekal ibadah haji. Utamanya takwa, kemudian ampunan, dan memudahkan segala kebaikan. Dimanapun Anda berada, kalau dimanapun Anda berada, jadi sebelum berangkat, kemudian di perjalanan, di tanah suci, termasuk pulangnya, dan termasuk sudah kembali. Jadi kalau haitsuma kunta itu mencakup qobla, proses, maupun pasca haji. Jadi kalau ada jamaah haji mau berangkat haji atau mau berangkat umroh, ngumpul ke masyarakat supaya makan-makan di rumahnya, istilahnya mah terserah apa saja. Ada yang namanya walimatus safar, ada yang namanya syukuran, ada yang namanya pamitan, ada pokoknya mah sebelum berangkat haji dan umroh itu ngumpulkan masyarakat, suruh makan dan minta doa. Kalau minta doa ada contohnya dari Rasul minta doa. Jadi kan sekarang ada yang membahas salah satu pendapat di YouTube itu nanaonan cenah jamaah haji dan umroh kumpulkan umat riak gitu. Tapi kalau kita lihat ini kan para sahabat juga menemui Rasul. Rek berangkat bebeja. Dan Rasul juga kan memberitahu umat kan, Rasul mau berangkat haji kan umumkan dulu. Sejak awal si rek marilu ayo kan begitu. Rasul juga mau berangkat umroh juga umumkan Rasul juga. Kumaha apa Rasul ya? Jadi kita lihat dicoba gitu ya. Kita lihat ibadah itu ya pokoknya mah niru Rasul aja, rek disebut ria, rek disebut tidak. Kayak bisi gara-gara takut dianggap ria malah jadi ria.
kunaon teu syukuran heula rek haji teh atau teu ngumpulkeun umat heula atau teu ngumumkeun mau umroh ngelemet begitu. Lenyang we lalu ngiteun we tetangga teh nanya si anu kunaon teu bebeja heula. Ah bisi pajarkeun ria. Justru itu ria. Jadi takut ria itu adalah ria kan. Makanya kita kalau mau melaksanakan ibadah ya bagaimana aja contoh dari Rasulnya dan ternyata zaman pada haji maupun umroh itu memberitahu orang. Rasulullah SAW mendoakan zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbak wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Jadi jelas sebelum haji itu dipersiapkan. Kalau dipersiapkan berarti ada. Jadi dalilnya kalau menurut saya kenapa mau berangkat umroh kumpulkan umat memberi makan dan dalilnya mau berangkat haji kumpulkan umat terserah istilahnya apa ada teladannya supaya mendoakan zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbak wa yassara lakal haitsu ma kunta. Tapi memang di Indonesia mah adatnya macam-macam. Bahkan itu situ Bondo atau apa. Jadi si jamaah itu diantar karena kapal laut. Kalau sudah kapal udara jadi diantar ke bandaranya kapal laut. Macam-macam. Itu mah adat. Kemudian ada juga ulama yang menekankan pada proses manasik. Jadi lebih ditekankan prosesnya. Proses ibadahnya. Kalau membahas tentang haji mabrur itu. Jika difokuskan syarat rukun dan lain sebagainya. Itu juga ada dalilnya tentu. Kenapa menggunakan atau lebih kepada proses. Karena Jabir bin Abdullah yang wafat 78 Hijriah menerangkan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yauman nahri, beliau melempar jumrah dalam kendaraannya pada hari Nahar yaitu tanggal 10 Hijriah waktu Idul Adha, dan beliau bersabda setelah melontar jumroh itu, beliau bersabda litakhudhu manasikakum, hendaklah kalian mengambil manasik hajimu seperti ini, seperti yang aku lakukan. Fa ini karena sungguhnya aku la adri, aku tidak tahu la alila ahujuk, boleh jadi aku tidak berhaji. Ba'da hajati hada, ba'da hajati hadihi, mungkin saya tidak berhaji lagi ya karena memang haji ada. Untung Rasulullah SAW haji sekali, jadi banyak ini cara-caranya di haji sekali kan diikutinya itu aja. Dan ini yang meriwayatkannya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu kan sahabat yang mendampingi Rasul ketika ibadah haji. Makanya Jabir bin Abdullah itu paling tahu tentang bagaimana berhaji Rasul. Jadi, haji Rasul kan berangkat hari Kamis terakhir bulan Dzulqa'dah. Hari Kamis terakhir dalam bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Tanggalnya beda-beda, tapi hari Kamisnya betul. Itu diakui oleh berapa penyarah hadis. Kalau tanggalnya kan ada yang 30, ada yang 29. Jadi pada saat itu belum sidang isbat ya. Di penetapannya. Ini hadis diriwayatkan Muslim. Hari Kamis berangkat dari rumah. Kemudian dari rumah ke Dzul Hulaifah itu kan cuma 13 kilo ya dari rumah Rasul. 13 sampai 17 kilo lah. Di Dzul Hulaifah, dan di Dzul Hulaifah itu menginap
malam Jumat waktu itu. Dan ketika menginap di Dzul Hulaifah, karena sebelum ihram, beliau menggauli istrinya dulu, Aisyah. Kenapa kok diceritakan gaul sebelum ihram, menggauli sebelum ihram? Ini suatu kenyataan bagi kita, suatu penjelasan bagi kita bahwa sebelum ihram boleh, makanya Rasul bergaul dulu malamnya. Aisyah itu yang meriwayatkan. Dan saya sempat mendengar diskusi antara jamaah di pinggir masjid itu pas datang saya mendengar mereka berdiskusi. Orang cenah meureun 40 hari itu bisa gaul suami istri. Mau ibadah haji karena kebetulan ada salah seorang jamaah mau pergi haji. Orang cuma 40 hari. Itu pas kedengaran, kunaon Pak? Menye 40 hari pre-nya pada ibadah haji. Iya kesempatan. Saha eta ceng kanu ngajarkeun teu meunang gaul suami istri di Mekah. Maka dibahaslah saat itu pas sebelum komat itu bahas. Saya bilang praktek Rasul. Jadi saya terangkan itu tadi sebelum ihram di Dzul Hulaifah, Rasul gaul suami istri, terus setelah tawaf, tapi bukan Rasul ini mah. Jadi setelah tawaf kan Rasul datang ke Mekah itu sampainya ke Bitua, sekarang namanya Jarwal, sekitar 3 sampai 4 kilo dari Masjidil Haram. Tapi kalau sekarang kan sudah masuk ke pintu gerbang Masjidil Haram itu, Jarwal itu. Sudah masuk karena perluasan Masjidil Haram itu sampai 4 kilo. Nah, dulu Rasul itu nginap di situ. Begitu datang teh itu langsung tawaf, nginap dulu 1 malam di Bitua. Kemudian baru besoknya tanggal 4 beliau tawaf dan sa'i. Tapi setelah tawaf dan sa'i, Rasul menyuruh para sahabat yang tidak membawa hewan untuk kurban supaya tahallul. Air Rasul makan bawa hewan dari Madinah. Nah, para sahabat yang tidak membawa hewan, ya antara lain Jabir bin Abdullah, itu dipanggil, kamu tidak bawa hewan, tahallul saja sekarang. Setelah tawaf dan sa'i itu disuruh oleh Rasulullah untuk tahallul. Nah, Jabir itu bertanya, ya Rasulullah, tahallul dari apa? Kata Rasul, fa'tun nisa, gauli istrimu. Sampai langsung mulai Rasul, gauli istrimu setelah tahallul. Nah, itu kan sudah jelas diperintah oleh Rasul. Dan jamaah haji Indonesia itu kan tidak bawa hewan dari rumah. Jadi otomatis jamaah haji Indonesia itu hajinya haji tamattu dan bisa bawa hewan. Kecuali kalau dari Bandung, dari tanah air bawa hewan ke sana. Mangga. Pada haji naon, haji kiron atau haji ifrad. Tapi kan tidak bawa hewan. Rasul mah bawa hewan. Dan kita tidak bisa kan, tidak boleh bawa hewan. Dan juga meninggalan beli diri itu tuh. Ada kemarin tuh bertanya tentang kurban atau ente cenah haji. Saya katakan bedanya jamaah haji dengan yang tidak berhaji, kurbannya kalau di rumah masing-masing kita tidak berhaji, satu kakak, satu kepala keluarga itu cukup satu kurbannya. Seperti saya punya anak 4, tapi 4-4-nya sudah nikah. Berarti kurbannya saya dengan istri karena satu kepala keluarga. Anak saya juga sudah punya satu keluarga masing-masing. Maka mereka kurban masing-masing. Mun baheula mah diurus saya satu keluarga, cukup satu saja sekeluarga. Tapi karena sekarang sudah berpisah, maka kurbannya juga masing-masing. Jadi satu kepala keluarga, satu.
Tapi kalau ibadah haji, satu orang satu. Jadi kalau sekeluarga ibadah haji 5-an, ya 5 kurbannya. Selain haji. Nah, jadi tetap kurbannya setiap orang kalau bagi jamaah. Makanya Rasul juga sampai menyembelih hewan itu 63 dan sisanya kepada Ali. Diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan mustahik kurban, kalau tidak salah sudah saya bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu 5 mustahik kurban. Bukan 3 ya, kalau berdasar Quran dan hadis. 5. Pertama adalah botram di tempat penyembelihan. Rasulullah SAW setelah menyembelih menyuruh para sahabatnya untuk memotong sebagian dagingnya dari hewan yang disembelih oleh beliau. Untuk apa? Untuk dimasak. Dan dimasak untuk konsumsi di tempat penyembelihan sebagai botram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fakulu, yaitu yang berkurban. Mustahik yang kedua adalah untuk yang berkurban. Fakulu minha. Yang ketiga adalah atimul qani'ah, yaitu memberi ke tetangga. Ketiga. Keempat, wal muqtar, untuk fakir miskin. Dan yang kelima, wadahiru, simpen, jangan dihabiskan semua, simpen. Makanya kalau Masjid Al-Fitrah menyelenggarakan kurban, pertama di keretan untuk makan di tempat, kemudian yang kedua untuk yang berkurban, yang ketiga untuk yang tetangga, yang keempat untuk fakir miskin, yang kelima untuk disimpan. Disimpan untuk apa? Makanan selanjutnya. Jadi bisa konsumsi tiap pengajian. Ya, daging kurban tuh benaun diawetkan. Dari daging mah kan terbatas makan lagi. Jadi makanya Rasulullah wadahir simpen sebagiannya. Jadi kudu diawetkan daging kurban mantong diseepkeun sakaligus. Ya bisi kolesterolnya terlalu tinggi. Makanya diawetkan di kurban wadahir. Bahkan kalau di Mekah sekarang di Mina ya mayoritas itu disimpan nih. Karena ketika saya menyembelih itu tanya si penyembelih itu, Anda mau ngambil nggak dagingnya? Saya bilang nggak ada yang masak. Nah, itu langsung dibawa ke tempatnya, itu diproses untuk dikornet, dibagikan ke luar negeri. Jadi itu memang lima kelompok. Jadi dan itu Rasul mengatakan litakhudhu manasikakum termasuk ya, termasuk di dalam ibadah kurban. Yang perlu kita garis bawahi juga Rasul itu sampai menyembelih, padahal kan bukan jagal, tapi kok menyembelih. Memang itu mencontohkan kepada para imam masjid menyembelih hewan kurban. Itu bagus. Jadi bukan apa-apa para ustadz, para imam masjid itu menyembelih hewan ya nurutan Rasul. Jadi kudu baik menyembelih ya. Ya tentu kalaupun tidak tega menyembelih, ada juga kan yang tidak berani ya, minimal mimpin penyembelihan. Ya, karena memang prosesnya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan litakhudhu manasikakum. Nah, Jabir itu meriwayatkan semua prosesi haji Rasul. Nanti pada waktu yang lalu sudah saya bahas hadisnya tentang hadis yang panjang dari Jabir ini. Jadi sekarang tafsirannya masing-masing. Dan beliau mengatakan la adri, la ali, la ahuj. Boleh jadi aku tidak haji lagi setelah ini, ba'da hajjati hadi. Ibadah haji itu, nah kalau begitu prosesi berdasar hadis ini.
lebih kepada proses manasiknya. Jadi yang dimaksud dengan haji yang mabrur. Dan proses manasik haji diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Muslim, sudah dibahas beberapa waktu lalu. Tidak terlalu panjang lagi ya, dibulak-balik. Kemudian ada juga yang lebih kepada pasca haji, haji mabrur itu. Membahasnya pasca haji, bukan prosesinya, bukan prosesi manasik, tapi pascanya, pasca haji, setelah pulang haji. Dan ini juga ada alasan kenapa lebih menekankan pulang ibadah haji. Karena Salim yang wafat 106 Hijriah menerangkan, Salim itu bin Abdullah, cucu Umar bin Khattab. Salim bin Abdullah yang wafat 106 Hijriah menerangkan bahwa ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar, itu meriwayatkan falamma roja'al gulam, tatkala seseorang pulang dari ibadah haji, salama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam kepada Nabi. Jadi kalau pulang haji bertemu dengan sesama umat juga ada dasarnya. Jadi kalau tadi mah bertemu sesama umat memberitahu mau haji atau mau umroh pamitan ya, supaya mendoakan. Nah kalau pulang haji mah memperkenalkan menampilkan bahwa aku sudah pulang haji, aku sudah pulang umroh. Karena di sini dikatakan gulam salama ala Nabi, menyampaikan salam kepada Nabi. Farofa'a ra'sahu ilaih. Mungkin pulang haji mah, pulang umroh mah syukuran ya. Atau istilahnya ngumpulkan umat atau bertemu aja daripada pusing-pusing mengundang umat ke rumah kan. Lebih baik hari Ahad saja. Hari Ahad saja ada pengajian. Jadi ada pengajian, oh ini konsumsi dari mana ini? Oh si Bapak mau umroh. Sehingga membagikan konsumsi untuk pengajian. Atau nanti pulangnya, ini pulang haji atau pulang umroh. Bagikan konsumsi. Enggak. Jadi hari istilah-istilahnya kan kalau istilah jadi masalah, jadi pokoknya mah pasca haji dan umroh itu bertemu juga dengan umat. Ya contohnya adalah Abdullah bin Umar setelah haji itu bertemu kepada Rasul sehingga barofa'a ra'sahu ilaih. Beliau juga ngangkat kepalanya kepada beliau. Faqala, dan dia bersabda, ya gulam, wahai anak muda, karena Ibnu Umar kan pada saat itu masih muda hajinya. Qabila hajjaka, semoga Allah menerima hajimu. Wa kaffara danbak, semoga Allah mengampuni dosamu. Wa akhlafa nafaqataka, dan semoga Allah mengganti apa yang dikeluarkan, nafkah yang dikeluarkan. Jadi bagi jamaah haji nanti kalau pulang bertemu dengan keluarga, menyambutnya, maka kita doakan qabila hajjaka wa kaffara danbaka wa akhlafa nafaqataka. Semoga Allah menerima ibadah hajimu, mengampuni dosamu, dan mengganti apa yang dinafkahkan, apa yang dikeluarkan, ongkos-ongkosnya. Dan ini juga mengandung pesan. Semoga hajinya diterima. Bagaimana caranya? Jadi ada langkah berikutnya berarti. Wa kaffara danbaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Berarti kan langkah bertobat.
Wa akhlafa nafaqataka, mengganti biaya haji. Berarti kan pulang haji ulah miskin. Jadi bangkit lagi kan ekonominya pulang haji itu. Doa ini juga. Makanya kalau ada ulama yang lebih menekankan bahwa haji mabrur itu lebih kepada pasca haji, karena dalilnya ini. Nah, tentu saja pedomannya hadis ini memberikan gambaran pasca haji. Jadi ada yang sebelum, ada yang proses, ada yang pasca. Maka harus ada gambaran bagaimana haji mabrur itu. Maka yang kita bahas adalah jawaban Rasul mal hajjil mabrur. Maka kita lihat sekarang tausik hadis yang dibahas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad yang lahir 164, wafat 241, nomor 13.958. Kata Imam Ahmad, haddasana Abdus Somad, haddasana Muhammad bin Sabit, haddasana Muhammad bin Al-Munkadir, an Jabir, masih dari Jabir bin Abdullah. Seperti sering saya katakan, Jabir bin Abdullah banyak meriwayatkan hadis tentang haji. Qala, kata Jabir, qala Rasulullah, Rasul bersabda, al-hajjul mabrur, haji mabrur, laisa lahu jazaun, tidak ada pahala baginya, illal jannah, kecuali surga. Qalu, maka sahabat itu bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mal hajjul mabrur, seperti apa haji mabrur itu? Qala, maka Rasul bersabda, it'amut ta'am, memberi makan. Wa ifsa'us salam, dan menyampaikan, menyebarluaskan salam perdamaian. Nah, ini yang ini kalau menurut pantauan, bukan penelitian, pantauan saya di televisi sekarang kan banyak bahas tentang haji mabrur. Hadis ini jarang, bukan jarang, bahkan kalau di televisi mah belum saya dengar hadis ini dibahas. Rata-rata kalau membahas haji mabrur seperti tadi saja, ada yang sebelum dan proses, ada yang pasca, tapi it'amut ta'am wa ifsa'us salamnya jarang dibahas. Bahkan justru ada yang menganjurkan ngalemet gitu, tong bebeja di ria kemenang syukuran haji teh. Nah, kan ada di YouTube itu. Karena justru kalau Rasulullah SAW ketika ditanya al-hajjul mabrur, bagaimana buktinya haji mabrur? Ya it'amut ta'am, ifsa'us salam. Ya, hadis riwayat Ahmad. Dan itu dianggap sahih oleh para ulama hadis. Dan ini nih, kalau kita lihat tahrij hadis ini, memang rata-rata haji mabrur itu tidak berlanjut bahasannya itu. Di dalam riwayat Ahmad juga cuma satu, it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Dalam riwayat Ahmad juga kan ada al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah wal umratan awal umroh ilal umroh yukaffiru ma bainahuma. Ini lebih menekankan kepada umroh. Jadi kalau haji mah dengan mufrad, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tapi kalau umroh mah banyak kan,
2 kali umroh, itu antara umroh dengan umroh menghapus. Walaupun ada yang memahami satu kali berangkat haji, umrohnya beberapa kali. Tapi kan kalau kita perhatikan Rasul, waktu berangkat haji, kan umrohnya sekali. Saya tidak berbicara perhitungan pahala. Ya. Saya tidak berhitungan pahala. Yang kita bahas mah, yang dipraktekkan oleh Rasul. Umrohnya itu hanya 1 kali. Ketika pergi haji teh, ada murid cenah Rasul masak kedeung. Sahabat kan ada yang diizinkan oleh Rasul pulang haji. Ya Rasulullah, saya mau muhajir. Betah keneh di Mekah teh. Nya sok we cek Rasul teh atuh. 3 hari tong pulang. Tapi ternyata tidak umroh lagi. Dan Rasul makan berangkat seperti tadi yang sudah, karena hadisnya sudah dibahas. Jadi seperti tadi tanggal 4 malam 4 tanggal ke Mekah itu sampai, kemudian para sahabat mas setelah tawaf dan sa'i umroh itu tahallul, kemudian nunggu tanggal 8 baru umroh lagi untuk haji. Kemudian Rasulullah SAW itu pulang tanggal 10-nya setelah jumroh, cukur, menyembelih hewan, kemudian ke Mekah untuk tawaf ibadah, kemudian kembali lagi ke Mina sampai tanggal 13, tapi ada sahabat yang tanggal 12 disuruh ke Mekah lagi. Kemudian tanggal 13 malam 14 sudah pulang Rasul. Jadi sudah pulang lagi, cuman di Mekah nate hanya 10 hari Rasul. Apaan cenah Rasul masa kedeung di Mekah na matak untuk umroh deui. Tapi kan ada seperti Abdurrahman ya. Abdurrahman kakaknya Aisyah. Itu kan ketika di Mina Rasul menyuruh, ya Abdurrahman, tolong antar adikmu itu Aisyah istri Rasul, antar ke Tanim untuk berumroh karena dia belum umroh. Kenapa Aisyah belum umroh? Karena datang ke Mekah dalam keadaan menstruasi. Itu sampai wukuf di Arafah, Aisyah masih Baru ketika jumroh, beliau suci dari menstruasinya. Baru dia tawaf, sehingga haji ifrad Aisyah. Kemudian, jadi karena belum umroh, maka nyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar, kakak Aisyah itu untuk mengantar Aisyah berumroh. Dan Rasul menyatakan, umroh taha mutaqabbalah. Umroh demikian diterima. Tapi Rasul tidak menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar untuk umroh. Jadi nganter ngumpul gitu. Kalau umroh itu bisa beberapa kali selama ibadah haji, ya tentu Abdurrahman umroh juga dengan Aisyah kan nganter. Abdurrahman itu kan nganter Aisyah ke Tanim. Dan hanya Aisyah saja yang umroh. Abdurrahman hanya nganter ngumpul. Nah, itu kan salah satu dalil. Jadi lamun ayeuna Departemen Agama menganjurkan kepada jamaah haji Indonesia, tolong jaga fisik, jaga kesehatan, tong capek-capek teuing. Aing can haji mah eta teh bener. Ya memang kudu persiapan. Jadi kalau sudah, bahkan nanti ada hadisnya. Bahkan Rasulullah SAW itu setelah tawaf dan sa'i untuk umroh tadi, lam yaqrab al-Ka'bah, tidak ke masjid, dipahaminya, tidak ke Masjidil Haram maksud saya.
tapi sholatnya di dituang. Jadi kalau sekarang sudah 24 Dzulqa'dah, masih bisa kalau 24 Dzulqa'dah mah belum ya. Begitu tanggal 1 Dzulhijjah tidak ke masjid, tidak ke Masjidil Haram. Kan kemarin juga ada ke saya, itu kan katanya sholat di Masjidil Haram lebih banyak pahalanya. Nah, dia mantu dimanfaatkan. Ya, aing geus ngitung-ngitung itu mah susah. Saya mah bicaranya Rasul jeung para sahabat setelah bulan Dzulhijjah teu ka Masjidil Haram kecuali setelah wukuf di Arafah. Jadi setelah pulang dari Mina, sok we rajin ke masjid oge mah. Aing selesai mah haji. Tapi sebelum haji bagi gelombang kedua nanti ya. Kalau bagi gelombang pertama makan datang lagi bulan Dzulqa'dah jadi masih ada waktu. Mangga eta mah. Kalau yang gelombang pertama. Jadi gini aturannya. Kalau gelombang pertama banyak ibadah ke Masjidil Haram, begitu datang setelah selesai pulang dari Madinah, banyak ke Masjidil Haram itu sebelum tanggal 1 Dzulhijjah kalau berangkat gelombang pertama. Begitu tanggal 1 Dzulhijjah sudah sholatnya di masjid dekat hotel. Jadi tercapek kan ketika ibadah haji. Bukan urusan tercapek, nah pokoknya Rasul gitu. Bulan Dzulhijjah. Kemudian kalau gelombang kedua, begitu datang nanti umroh, ya tunggu tanggal 8. Jadi tidak ke Masjidil Haram, baru mau ke Masjidil Haram setelah pulang dari Mina. Tanggal 14. Gitu. Tanggal 14 mana geus kararosong hotelnya geus baralik jamaah. Makanya ketika yang tadi diskusi tadi saya lanjutkan tidak bisa bergaul, yang tidak bisa bergaul itu kan cuma 8 hari itu. Paling jumlahnya itu pertama kali datang karena mau umroh ya kan sekarang mah dulu makan berselisih ulama Indonesia teh ada yang mikot di Jeddah, ada yang di pesawat kan berselisih paham dulu mah. Sehingga ketika mimpin jamaah haji, saya mikot di pesawat, itu pada mereleng itu jamaah gitu. Namun di pesawat orang mah berpakaian ihram kan dan Jakarta, mereka masih pakaian biasa. Hari ayeuna mah seragam sararea diinstruksikan oleh pemerintah Saudi. Gelombang kedua tidak boleh mikot di Jeddah, harus di pesawat. Jadi di Jakarta ini sudah berpakaian ihram gelombang. Jadi seragam instruksi dari pemerintah Saudi. Nah, jadi kembali lagi, jadi cuma itu proses umroh. Kemudian nanti tanggal 8 sampai 13 ya, yang nggak bisa kalau suami istri itu karena belum selesai tawaf ibadah. Nah, di luar itu kan sekitar 1 bulan bebas. Nah, itu kembali tadi. Jadi umroh ilal umroh dianggap beberapa kali umroh. Padahal Rasul SAW tidak pernah umroh melebihi 1 kali dalam 1 tahun. Ya mungkin ada alasan bagi pembimbing mah. Hari pembimbing ada pulang, masuk lagi, pulang, masuk lagi. Apalagi kan sekarang ada visa, ada visa yang berlaku 1 tahun dengan harga tertentu. Jadi bagi pembimbing mah visanya bisa digunakan bimbing umroh. Kemudian juga hadis kedua wal umrotan kafiron ma bainahuma minad. Nah, baru hadis yang ketiga di sini
dari Jabir bin Abdullah mal hajil mabrur qala it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Dan ini juga ya nomor 14055 mal hajil mabrur it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Kemudian hadis riwayat Bukhari juga sampai laisalahu jazaa'un illal jannah. Begitu pula Muslim. Kemudian At-Tirmidzi Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. An-Nasa'i juga Ibnu Majah. Jadi yang menerangkan Al-Hajjul Mabrur itu hanya dari Jabir. Sebelum kita bahas hadis itu, kita lihat tarikh haji. Ibadah haji telah dilaksanakan oleh para nabi dan rasul terdahulu, utamanya Nabi Ibrahim. Makanya ibadah haji itu termasuk min sya'airillah. As-Safa wal Marwata min sya'airillah. Beliau pernah menyeru seluruh umat manusia agar berdatangan ke tanah suci untuk ibadah haji. Diingatkan di dalam Al-Quran, wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin wa ruk'is sujud wa nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ingatlah ketika Allah menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah. Baitullah itu rumah, kalau terjemahnya kan rumah Allah. Oh, atuh lamun kitu mah Allah teh aya di dinya. Yang namanya bait itu bukan tempat tinggal saja kan, milik Allah. Bahkan seluruh masjid kan baitin min buyutillah. Seluruh masjid itu Baitullah min buyutillah, istilahnya jamak. Allah tusyrik bi syai'ah, pesannya jangan menyekutukan aku dengan apapun. Wa tahhir baiti, sucikan rumahku itu. Lit-ta'ifin, bagi yang tawaf. Jadi sejak Nabi Ibrahim sudah ada tawaf. Wal qa'imin wa ruk'is sujud, berdiri, ruku dan sujud. Jadi sholatnya sama. Nabi Ibrahim juga ada ruku, ada sujud, ada berdiri. Jadi ini koreksi untuk Cak Nur dulu. Pernah berpidato Cak Nur yang mengatakan katanya sholat sebelum Rasul mah berdiri unggul. Itu koreksi. Ternyata di dalam Al-Quran dikatakan berdiri, ruku, dan sujud. Di zaman baheula ge sholat teh sarua. Terdapat berdiri, ruku, dan sujud. Di baheula di zaman lagi. Buktinya qaimin di sini panli. Berarti kalau lit-ta'ifin untuk yang tawaf, berarti kan sudah ada yang tawaf sebelum Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan sebelum Nabi Adam katanya tawaf itu ada para malaikat. Dan ini juga wal qaimin wa ruk'is sujud, berdiri, ruku dan sujud. Berarti sebelum Nabi Ibrahim, sholatnya sudah ada. Berdiri, ruku, dan sujud sudah ada. Nah, baru di sini diperintahkan oleh Allah agar Ibrahim wa'adzin finnas bil hajj, memanggil manusia. Jadi kalau bapak-bapak ada yang pesan, buka jamaah teh panggilnya. Jadi itu, kumaha kan tiba lagi geus dipanggil ku Nabi Ibrahim. Jadi seluruh umat Islam itu sudah dipanggil untuk haji dan umroh itu. Hanya ada yang terpanggil, ada yang tidak. Seluruh juga sudah dipanggil. Apalagi kan juru nate zaman kakek nenek gua ya. Gua jeung paman abdi termasuk yang haji 7 bulan. Itu kan Jabal Gubes itu masih ada. Jadi jamaah haji teh sok ka Jabal Gubes menyeru umatnya, sok si anu pergi kan Nabi Ibrahim. Tapi kan ini mah Jabal Gubes teh terus teu aya jadi istana raja. Dan dipanggil Jabal Gubes saya.
Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim. Ada yang yaktuk datang kepadamu rijalan yang jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin yatim kulli fajin almi, ada yang unta gemuk, ada yang unta kurus, ada yang pesawat, ada yang juga naik sepeda. Kita kan ada yang naik sepeda. Itu panggilan Nabi Ibrahim. Tapi tetap harus pakai visa haji. Sekarang bahula macam pakai visa haji. Sebab kalau yang tidak pakai visa haji diusir. Sudah sampai diusir. Ada yang sudah bayar 300 juta katanya. Datang ke sana suruh pulang. Jadi ayat ini melestarikan sejarah Nabi Ibrahim. Idbawa'na li Ibrahim. Ingat masa silam. Jadi ketika ibadah haji kita ingat ini adalah milah meneruskan Ibrahim. Makan al-bait ini harus secara khusus. Ini misinya la tusyrik bi, kemudian wa tahhir baiti, dan ini juga pesan juga bagi kita. Bebaskan dari syirik, tahhir baiti, sucikan, bersihkan. Jadi jangan mengotori masjid. Jadi ini kan ke semuanya. Jadi sekarang kan banyak sampah dilempar aja. Ya untunglah ya pembersihannya aktif. Tahhir baiti. Dita'ifin, tawaf. Kemudian qa'imin, berdiri, rukuk, sujud. Dan ini diseru ya. Fadin finnas. Kemudian Rasul berumrah juga dan berhaji. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam umrahnya 4 kali, yaitu umrah Hudaybiyah, min qabil umrah Hudaybiyah, setelah umrah Hudaybiyah, kemudian umrah di Qa'dah, dan umrah berhaji. Jadi Rasul SAW itu berumrah 3 kali di bulan Dzul Qa'dah dan 1 kali di bulan Dzul Hijjah. Jadi Rasul tidak berumrah Ramadan. Seperti pernah saya uraikan pada waktu yang lalu. Kenapa Rasul tidak berumrah Ramadan? Antara lain Rasul mengatakan umrah Ramadan ta'dilul hajj itu disampaikan kepada jamaah yang tidak berhaji. Itu antara lain. Jadi bagi jamaah yang sudah berhaji, umrohnya tidak perlu Ramadan. Lah Rasul gente. Umrohnya di luar Ramadan. Umroh bulan Ramadan mah keur anu teu bisa haji. Itu salah satu dalilnya kalau kita menelusuri hadis. Jadi umroh, dan itu otomatis kalau bagi yang tidak berhaji unggul umroh Ramadan moal pinuh teuing seperti ayeuna Masjidil Haram teh. Kita makan can haji we. Dan Rasul SAW itu memang di bulan Dzul Qa'dah kecuali 1 kali yang berbarengan dengan haji, bulan Dzul Hijjah. Kemudian Rasulullah SAW tidak ke Masjidil Haram setelah tawaf dan sa'i. Ini dalilnya hadis riwayat Bukhari. Qadiman Nabi SAW maka fatofa tawaf wasa'a antara Safa dan Marwah. Kemudian setelah itu lam yaqrab al-Ka'bah ba'da tawafihi. Jadi setelah tawaf umroh beliau tidak mendekati Ka'bah. Dipahami tidak mendekati Ka'bah. Tidak datang ke Masjidil Haram. Tapi sholat di tempat masing-masing. Di hotel kalau sekarang. Hatta roja'a min Arafah. Sehingga pulang dari Arafah. Jadi makanya kalau semua jamaah haji itu taat
meniru Rasul moal riweuh teuing sebetulnya ibadah haji teh. Jadi gelombang pertama banyak ke Masjidil Haramnya sebelum bulan Dzulhijjah. Gelombang kedua banyak ke Masjidil Haramnya setelah selesai haji, sehingga diatur jamaah moal padat seperti aja. Ya, dan umrohnya masing-masing satu kali. Moal heureun teuing katan teh ka Jironah rekreasi kayak kan dinya mah. Dan Rasulullah SAW itu umrohnya 4 kali, tapi haji 1 kali, yaitu Hajjatul Wada. Bersambung, insya Allah kita bahas pada makalah 3, insya Allah bulan depan. Kita akhiri dulu dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga kalau ada